Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Marsiano pada perkuliahan kami, perkuliahan pengantar kimia bahan alam. Jadi ini merupakan salah satu perkuliahan em, mata kuliah pilihan. Jadi adik-adik sudah mendapatkan, adik-adik mahasiswa yang di sini sudah mendapatkan mata kuliah wajib kimia organik 1, kimia organik 2, kemudian penentuan struktur senyawa organik, dan juga sintesis senyawa organik. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan di kimia organik, salah satunya adalah pengantar kimia bahan alam. Dan em, adik-adik mahasiswa sudah memperoleh eh, ini apa dasar dari kimia bahan alam tersebut mengenai senyawa metabolit sekunder terpenoid, steroid, flavonoid, eh, fenilpropanoid, poliketida. Nah, Uh, sekarang setelah punya dasar itu, kami mohon untuk Pak Marsiano bisa memberikan gambaran lebih mungkin mengenai aplikasi mungkin kimia bahan alam atau ilmu-ilmu apa aja yang memang dibutuhkan jika uh, adik-adik mahasiswa nanti ingin berkecimpung di bidang kimia bahan alam. Namun sebelumnya akan saya bacakan uh, CV dari Bapak Marsiano Wijaya Dirgantara. Beliau adalah seorang ahli kimia, jadi sarjana kimia juga, Pak Marsiano ini, dari Universitas Islam Indonesia tahun 2004 dia Pak Nggih. Ya. Jadi JLRS. beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri minyak asiri dan mendukung pembeli B2B gitu ya, business to business ya, dengan pasokan yang andal. Jadi tidak hanya di industri di hilirnya aja, tapi juga di pertaniannya juga gitu ya Pak ya, untuk berfokus di bahan alamnya juga. Nah, misalkan eh, industri, eh beberapa ya, perusahaan yang beliau eh, pegang sebagai company owner malah ya pemiliknya, beliau adalah pemilik dari WIC-nya, Mazanotech, dan ini PT Taruwangi. Mungkin ada yang tertinggal nanti bisa disampaikan. Kemudian proyek-proyeknya juga mulai dari penanaman, proses pasca panen, dan diversifikasi produk minyak atsiri. Itu eh, dari dulu sampai sekarang masih berlanjut. Begitu juga kegiatan dengan Rumah Atsiri Indonesia. Bapak Marciano ini juga merupakan Presiden IAA, jadi Indonesia Aromaterapi Association, dan juga Dewan Atsiri Indonesia. Jadi memang fokusnya di bidang atsiri aromaterapi. Jadi ya, keahlian beliau, ekspertis beliau. Baik, Bapak, mungkin itu perkenalan dari saya. Monggo hanya dengan tambahan sendiri, kami persilakan untuk waktunya dan untuk adik-adik semua dari mahasiswa silakan diperhatikan, kemudian dicatat. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, baik, monggo, Pak Anung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat siang teman-teman. Semoga nggak ngantuk karena ini udah anu ya, sudah waktunya Baikullah udah lewat. Ini Sudah izin biasa kuliah siang, Pak. Zoom whiteboard ya, papan tulis baru. Boleh berbagi Monggo. gitu. Sudah saya set tadi. Oke. Ini kelihatan teman-teman ya. Kita manggilnya teman-teman aja karena kita seumuran. Ya. Ya, jadi apa yang sudah dikemukakan oleh Bu Ica tadi, eh, yang saya lakukan itu sebenarnya kalau di kuliah kimia itu saya cuman mempelajari satu bidang aja yaitu distilasi. Teman-teman tahu distilasi ya? Tahu Halo. Pak, Kita ya kita interaktif aja distilasi. Ya, ini cuman satu. Oh, beda ya. Ya, jadi dari distilasi ini sebenarnya banyak industri yang dari distilasi. Cuman apa yang saya pelajari dan saya
geluti dari tahun 2004 sampai sekarang itu adalah minyak atsiri dan itu poin utamanya ada di distilasi. Jadi apa itu teman-teman distilasi? Ada yang tahu? Tadi siapa? Apa itu distilasi? Secara teori. Ini Pak, pemisahan senyawa Ya, berdasarkan siapa? titik didih. Siapa ini? Jian. Siapa? Jian Pak, Oke, Jian, silahkan. pemisahan senyawa berdasarkan titik didih Pak. Oke, kemudian, kemudian Sudah Pak itu. itu aja. Ada yang lain? Apa itu distilasi? Ya, distilasi tadi betul adalah pemisahan. Pemisahan apa, Mas Jian? Senyawa Pak. Senyawa atau bahan kimia ya. Dengan perbedaan apa? Perbedaan kecepatan dari volatilitas atau kemudahan menguap. Dan itu terjadi karena apa? Karena titik didih masing-masing komponen itu berbeda dan itu terjadi dalam fase fase apa, teman-teman? Cair. Fase cair. Aduh, kok tutup. Mana tadi? Dalam fase cair. Nah, itulah yang saya apa namanya? Yang saya geluti selama ini selama dari tahun 2004 sampai dengan 2026. Nah, kalau kita perhatikan yang saya geluti ini adalah minyak. Aduh, Pareso. Nggak bisa nulis lagi. Ini Mbak Nur Laila yang presenting. Minyak atsiri. Nah, teman-teman kalau saya diinfo dari Bu Ica kan sudah belajar tentang namanya lignan, kumarin, flavonoid ya. Apalagi bahan alam selain itu. Halo? Halo? Terpenoid. Terpenoid. Oke. Nah, minyak atsiri itu tadi yang barusan disebutkan oleh Mbak siapa tadi? Lainnya betul. Mbak Laila. Iya, lainnya. Hmm. Ini gimana nulisnya Mbak Indira yang presenting? Nah, minyak atsiri ini adalah dari golongan terpenoid. Kalau misalnya kita tarik, saya coba akan fokus ke minyak atsiri ya. Kalau teman-teman kan udah kemarin ke yang non atsirinya. Jadi kalau minyak atsiri itu sebenarnya adalah senyawa apa namanya tersier ya dalam dalam tumbuhan itu. Nah biasanya itu karena karbon dioksida ditambah dengan air, ya kan, ditambah dengan sinar matahari. Nah dalam tumbuhan dia akan mengalami apa namanya? Halo, ada yang tahu? Kasih. Fotosintesis. Oke, di sini kan ada namanya foto, ada yang namanya sintesis. Berarti terjadi apa di sini? Terjadi biosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari dan gabungan antara CO2 dan air. Ya, betul nggak? Nah, apa sih yang disintesis dari biosintesis Kemarin itu? kan untuk pembatalan tuh batasnya sampai tanggal berapa pembatalan? Nah, ini akan menghasilkan yang namanya glukosa. Ya enggak?
Nah, dari glukosa, nah, glukosa ini kan seperti kita ketahui ya, adalah sumber energi yang bisa dipecah kembali, gitu kan. Nah, dalam minyak atsiri ini kita ada dua jalur ya. Kalau misalnya itu pakai fosfophenol pirufat, itu jadi yang teman-teman pelajari sebelumnya ada flavonoid, lignan dan lain-lain. Kemudian ada yang jalurnya melalui pemecahan lagi, pemecahan apa namanya asetil koenzim, asetil koenzim ini akan menghasilkan eh, asam mevalo. Nah, yang inilah yang jadinya hasilnya terpenoid. Nah, terpenoid ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita pecah lagi nanti banyak sekali. Nah, rata-rata golongan-golongan dari terpenoid itu kita bagi misalnya ada C5, ada C10, C15, C20 gitu ya. Kira-kira apa yang namanya C5? Halo? Halo, ada yang tahu? Di mata kuliah terpenoid kemarin gimana? Anda ditanya oleh Pak Marciano ini, silakan dijawab. Ada? C5, maaf kalau tulisannya nggak kebaca nggih. C5 itu disebut dengan apa Mas, Mbak? Isoprena. Witerpen. Isopre, Isoprena. isoprena. Kalau C10 Monoterpen. ya, Monoterpen, Bapak. monoterpen. Protozonoid. Apa tadi? Monoterpen. Bentar. Yang C10 disebut monoterpen. Apa aja contohnya di monoterpen? Contohnya ada limonen. Limonen ini banyak di mana? Di kulit jeruk. Kemudian yang banyak lagi ada apa? Ada mentol, Mentol. ada mentol, kemudian ada pinen. Pinen nanti ini dibagi menjadi alfa pinen dan beta pinen. Nah, dari sini kebayang ya teman-teman ketika sudah mempelajari kimia organik. Nah, sebenarnya setiap bab di buku kimia lah, nanti mungkin bisa merefer ke kimia organik bahwa setiap bab itu bisa teman-teman jadikan sumber sumber inspirasi untuk membuka usaha. Nah, yang saya lakukan dulu sama teman-teman itu ya itu tadi berawal dari distilasi ternyata belandang-belandang sampai ke kimia organik yang ini. Jadi kalau teman-teman sudah paham tentang isopren, kemudian ada monoterpen, ada sesquiterpen, nah itu nanti teman-teman apa? Teman-teman bisa mempelajari ini masing-masing senyawa ini dan senyawa ini masing-masing senyawa ini bisa menghasilkan uang atau apa namanya kekayaan ya kalau orang bilang yang baru sekarang. Jadi artinya apa? Jadi artinya teman-teman yang memilih jurusan kimia itu ya harusnya bisa mengusahakan dirinya sendiri untuk berusaha. Jadi nggak usah takut nanti saya mau kerja di mana gitu kan. Atau saya mau usaha apa. Nah, kalau teman-teman perhatikan dan pahami dan itu nggak cuma di distilasi ya. Misal contoh yang paling dasar, perhitungan kimia itu namanya apa? Stoikiometri. Stoikiometri, ya kan? Stoikiometri ini tahu nggak sih teman-teman sebenarnya selama ini mau mempelajari itu buat apa? Silakan nama dan alasannya. Saya Rima izin menjawab. Monggo. Stoikiometri itu menurut saya untuk mengetahui perbandingan dalam suatu
senyawa yang ingin kita buat. Jadi kita harus mengetahui komposisi dari unsur tersebut berdasarkan perhitungan stoikiometrinya. Oke, Mungkin seperti itu. baik. Jadi betul apa yang itu. Jadi stoikiometri ini adalah unsur penting dalam apabila kita mau terjun ke industri kimia. Jadi setiap apapun produk yang akan kita buat itu sebenarnya tidak lepas dari yang namanya stoikiometri. Jadi teman-teman dari kimia Universitas Jember ini, walaupun stoikiometri itu dipelajari di semester awal ya, bahkan mungkin di SMP dan SMA sudah dipelajari kan. Nah, itu jangan dilupakan karena itu adalah basic dari perhitungan kimia. Hampir membuat apapun dalam dalam industri kimia itu pasti dibutuhkan. Misal contoh, membuat sabun itu juga butuh perhitungan stoikiometri. Berapa KOH atau NaOH yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan minyak nabati dalam proses saponifikasi itu dipakai. Kemudian apalagi membuat kosmetik, apalagi itu juga pasti dipakai. Membuat obat dalam farmasi, stoichiometry jelas, itu nanti akan menentukan LC50 dan LD50. Kemudian dalam industri polimer jelas, itu nanti dipakai. Bagaimana nanti kita misalnya menerapkan eh, membuat turunan misalnya dari high density polyethylene atau mungkin menggunakan PVC dan lain-lain itu ada perhitungannya. Jadi misalnya stoichiometry ini kalau teman-teman apa namanya hilangkan itu bagaikan makan makan sayur tanpa garam ya, jadi tidak ada rasanya dan kemungkinan juga karena tidak ada rasanya bisa jadi ambiar. Nah, atau bahkan tidak jadi sayurnya. Nah, stoichiometry ini teman-teman pelajari. Sekarang sudah semester berapa? 4 atau 5? Semester 6, Pak. Kalau semester 6 ya. Masih ingat molaritas kan? Masih. Masih. Molalitas Ingat, Pak. apa itu? Apa perbedaannya? Masih apa tadi? Halo, Mas. Apa perbedaan Molalitas. molaritas dan molalitas? Apa Kalau perbedaannya? molalitas itu jumlah mol dalam 1000 mili pelarut. Oke. Mili pelarut atau larutan? Molaritas atau molalitas tadi, Mbak? Apa itu? Pak, kalau molaritas itu Mm-mm. jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan kalau Oke. molaritas itu mol terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Oke. Ini ingat apa mode AI ini? Mengingat, Pak. Benar ya? Harap dicatat, Bu Ica. Ya, oke. Jadi, teman-teman ya, ini sudah semester 6 dan sebentar lagi kan sudah mau ada kelulusan ya. Tahun depan mungkin insya Allah semuanya yang ikut kuliah ini lulus semua. Jadi, sampai lulus pun nanti ketika teman-teman di pekerjaan yang namanya stoichiometry itu tidak bisa dibuang kalau teman-teman bergelut di bidang kimia, mau itu di QC atau di R&D, R&D atau di produksi itu teman-teman pasti menggunakan molaritas. Bahkan nanti ke depan itu ada juga yang namanya kelarutan. Kemudian kalau misalnya ada apalagi ya eh, biasanya yang sering keluar tuh M1 FV1 itu ya kelarutan. Kemudian konsentrasi itu juga pasti digunakan. Jadi eh, selain yang ini tadi itu basicnya adalah di stoichiometry. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, jadi eh, dari biosintesis tadi, dari asetil koenzim A tadi melalui asam mevalonat menghasilkan golongan terpenoid, yaitu ada C5, C10, C11 dan banyak lagi ya, ada isoprena, monoterpen dan sesquiterpen dan itu nanti misalnya gandengannya misalnya sesquiterpen dengan alkohol jadi sesquiterpen alkohol. Nah, teman-teman, rata-rata yang dari golongan terpenoid itu mengandung senyawa aromatik atau memiliki aroma.
Jadi eh, apa namanya teman-teman ketika belajar di kimia organik, baik kimia organik 1, 2, 3, kimia organik fisik, nah itu nanti akan belajar yang namanya ini tadi. Nah, kalau di minyak atsiri, ya jadi minyak atsiri itu sebenarnya adalah bahan dasar untuk industri-industri yang lainnya. Ya, jadi masih bahan raw material. Misal contohnya ada minyak atsiri sereh wangi ya. Sereh wangi itu ada yang namanya kalau citronella. Pernah dengar citronella? Nah, citronella ini serai wangi. Nah, serai wangi ini kita sebagai orang kimia itu biasanya untuk mengetahui komponennya kita bisa mendeteksi dengan alat yang namanya atau instrumen yang namanya ada yang tahu? Ada? Apa? MR Enggak. Kurang jelas, Mbak siapa? leukemia Bapak. Leukemia. MMR. Eh? MMA? Iya Bapak, maaf kalau salah. Oke, MMA ya. Saya malah nggak dengar ya MMA. Nah, ini kalau yang paling praktis kita bisa menggunakan GC atau GCMS. Apa itu GCMS? Gas Tes kromatografi kromatografi. sama spektroskopi, Bapak. Oke, jadi untuk melihatnya kita yang paling dekat dan mudah itu bisa menggunakan GCMS atau GC saja. Jadi kalau ada GCMS, ada GC, apalagi detektornya GC, F, I, D, ya GCF. enggak? GC FID atau satu lagi GC apa? Detektornya T, C, D. Pernah dengar? Belum, Ya, Bapak. belum sudah kuliah kimia instrumen ya? Tidak semua, Bapak. Enggak semua. Elusidasi struktur senyawa organik? Udah, Pak. Sudah. Ya, jadi ini jenis-jenis ada detektornya. Ya, ada MS, ada TCD, FID, nanti ada macam-macam. Kemudian selain CCMS kita bisa pakai LCMS atau LCMSMS. Kemudian bisa pakai headspace, bisa juga pakai dengan IR untuk melihat gugus fungsinya. Nah, fungsi dari instrumen ini adalah untuk mengetahui komponen-komponennya. Komponen minyak atsiri itu karena dia dari apa namanya dari terpenoid tadi itu banyak sekali ya. Dalam citronella saja itu bisanya kita bisa mengenal yang namanya citronellal, citronellal. Kemudian ada yang namanya geraniol. Kemudian ada yang namanya rhodinol. Dan banyak sekali sampai dengan sekitar 30 sampai dengan 40 senyawa. Itu baru dari satu minyak. Nah, bagi orang umum, taunya mungkin hanya minyak saja. Oh, minyak serai wangi itu namanya citronella. Tapi bagi kita orang kimia, dalam dalam si- dalam apa namanya? Dalam serai wangi itu mengandung banyak sekali senyawaan. Nah, eh, pada umumnya kita hanya menjual minyak serai wanginya aja. Tapi sebenarnya di dunia industri itu serai wangi itu digunakan untuk apa sih? Wah, ternyata kalau bagi kita orang kimia ini bisa kita petil-petil nih satu-satu nih. Nah, model-modelnya pakai apa? Pakai alat yang namanya apa untuk memisahkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Namanya fraksi nasi.
Ini kalau cara Bapak, ini tulisannya kami nggak terlihat. nggak kelihatan ya? Nggih. Layarnya Hmm. masih belum ganti dari yang glukosa tadi. Oh, digeser ke kanan bisa? Jenengan yang geser. Kalau saya Sudah kan ini kelihatan? Sudah kelihatan? enggak berubah di tempat saya. Lupa ya. Gimana ya? Tak apa ini. Mungkin share screen-nya pakai yang share eh, layar itu, Pak. Jadi semua nanti. Yang share layar ya? Bisa Nggih. digeser, Ibu. Yang geser siapa? Semuanya bisa geser, Bu? Saya bisa. Oh gitu. Emang saya nggak tahu. Ya, sama. Ada tadi? Halo? Oh ya, ada Pak. Saya baliknya Bisa, lagi ke Bapak. mana? Bisa ya? Bisa. Hmm. Oh, malah hilang. Ya, tadi dari sambil nyari ya. Tadi alatnya apa namanya? Ada yang tahu? Mbak Anissa Ramadhani. Pilihan layarnya nggak bisa. Kayaknya trouble deh. Oke, ada yang tahu tadi? Namanya fraksi nasi. Ini kok nggak bisa ya? Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ya. Tadi. Nah, setelah difraksinasi, itu ternyata masing-masing komponennya, ini saya nggak bisa share screen lagi ya. Apa gimana ya? Eh, nggak ketahuan ini. Settingannya masih sama Oh, kok. papan tulis ya. Papan tulis. Kelihatan? Sudah kelihatan belum ya? Belum, Bapak. Belum sudah. Oh, ini udah ada. Atau saya keluar dulu ya. Ini belum dibagikan kok ya. Zoom backward. Sudah kelihatan? Yang baru ya? Nah, Sip. tapi ini dadak ngulangi lagi, tapi nggak apa-apa. Jadi dari citronella tadi, nggak bisa. Nah, ini Mbak siapa yang ini? Mbak Nurlaila presenting. Nah, dari citronella tadi, atau minyak serewangi tadi, itu di dalamnya ada yang namanya citronellal. Kemudian ada yang namanya citronellol. Apa bedanya? Ada ol, ada al. Kalau al itu apa? Aldehid, Pak. Aldehid. Kalau ol, Alkohol. Alkohol. kemudian ada yang namanya geraniol. Kemudian ada yang namanya geranial atau neral. Nah, kemudian ada yang namanya rodinol.
Tulisannya kelihatan ya. Nah, rodinol ini biasanya antara graniol dan citronellol bersatu, dan ini biasanya itu memang di alam itu memang mereka secara otomatis menjadi ini rodinol ini. Nah, bagi kita orang kimia, masing-masing ini tuh bisa menghasilkan uang. Hmm. Ya, citronella bisa kita rubah kemudian nanti menjadi hidroksi citronellal. Teman-teman suka parfum yang aromanya kayak Lily of the Valley? Hidroksi citronellal ini adalah penanggung jawab utamanya. Nah, penanggung jawab utamanya dapat dari mana? Dari citronellal. Citronellal dapat dari mana? Dari serai wangi. Nah, kemudian ada graniol dan granial. Nah, graniol ini kalau teman-teman eh, suka beli parfum, ya kan? Tapi aromanya mawar. Nah, itu ada graniol. Apa parfumnya itu murah, kemudian baunya mawar, berarti yang teman-teman hirup itu adalah graniol. Itu. Kemudian termasuk rodinol ini juga sama. Kemudian ada yang namanya ionon. Ionon ini juga sama. Jadi hampir rata-rata untuk mimikrinya aroma mawar itu didapatkan dari citronella atau serai wangi. Nah, bisa teman-teman bayangkan ya, dari satu jenis minyak saja ini industrinya itu banyak sekali yang menggunakan. Jadi kalau teman-teman sudah belajar di kimia, terutama di sintesis dan lain-lain, nah itu eh, apa namanya menjadi menjadi modal dasar teman-teman bisa mengembangkan usaha di bidang ini gitu ataupun bidang yang lain yang terkait itu. Cuman kalau yang saya lakukan di sini ya turunan dari minyak atsiri ini. Nah, kembali lagi ke kandungan minyak atsiri itu kan macam-macam ya tadi. Ada yang apa? Alkohol, ada ester, ada keton, ada fenol ester, kemudian ada asam, ya, kemudian ada terpen. Nah, jadi karena kandungan-kandungan tersebut, maka kalau teman-teman kan biasanya kalau beranggapan bahwa natural itu 100% aman. Nah, itu sebenarnya tidak 100% aman. Jadi kita sebagai orang kimia yang tahu tentang komponen-komponen atau kandungan-kandungan kimianya itu kita harus paham juga sebenarnya komponen ini berbahaya atau tidak di dalam eh, senyawa natural bahan natural itu di dalam bahan alam itu. Jadi karena bahan alam itu tidak 100% aman. Ada beberapa yang itu sampai saat ini di reject ya. Teman-teman bisa dicek ke kondisinya IFRA sama RIFM. Nah, itu biasanya mereka setiap tahun itu mengeluarkan senyawa-senyawa apa yang di-ban dalam penggunaan industri makanan, minuman, perfumery, fragrance house dan lain-lain itu di sana. Itu yang misalnya contoh kalau di Indonesia, teman-teman ada yang tahu Delingo? Mbak Rizky Nur Rohmah, tahu? Belum tahu, Bapak. Delingo nggak tahu ya? Mbak Nirmala, Belum tahu, Bapak. belum tahu ya. Jadi mungkin nanti kalau pas pulang tanya sama Simbah-Simbah dulu. Jadi kalau zaman dulu itu eh, bayi-bayi, kalau teman-teman mungkin pas mengalami bayi dulu itu setelah ketika kita lahir itu Simbah-Simbah atau ibu-ibu kita dulu itu memberikan telingo sama bengle. Kata orang dulu itu katanya mengusir kuntilanak ya. Jadi tapi sebenarnya mereka itu punya satu senyawaan di mana kalau ditaruh di bawahnya itu bisa membuat rileks bayi sehingga bayi nggak rewel. Jadi bayi itu nggak rewelnya bukan karena diganggu kuntilanak, tapi memang ada antidepresan di sana. Misalnya seperti itu, ya. Jadi lebih realistis gitu. Nah, kemudian tapi ternyata telingo itu mengandung beta asaron. Beta asaron ini disebut juga penyebab kanker. Penyebab kanker. Maka beberapa beberapa apa namanya lembaga itu menyarankan bahwa melarang adanya telingo digunakan pada industri kayak misalnya kayak bedak bayi atau apa segala macam. Nah, cuman itu sangat kecil sekali beberapa
institusi yang lain masih membolehkan. Termasuk di Indonesia itu masih membolehkan, tapi kalau di Eropa yang ada beta acaranya sudah langsung di ban. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bapak. Belum ada. Belum ada. Oke. Nah, ini baru dari apa? Dari satu jenis minyak saja. Sedangkan jenis minyak di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 150-an jenis. 150-an jenis. Nah, hampir sebagian minyak atsiri, hampir minyak atsiri di Indonesia itu pasti mengandung alfa pinen. Dan alfa pinen ini induknya sintesis. Kalau teman-teman nanti mengambil S2-nya sintesis atau S3-nya sintesis, maka turunan atau turunan dari apa namanya? Dari si alfa pinen ini turunannya banyak sekali. Mungkin ada sekitar 1.000 yang digunakan, seribuan ya, seribuan yang digunakan dalam industri minyak atsiri. Dan dia ini punya kembaran atau apa ya, bukan kembaran sih. Ada betanya ya, ada beta pinen. Kemudian ini juga bisa digunakan dalam industri turunan. Jadi minyak atsiri itu kalau kita kembali lagi ya, suatu senyawaan yang dihasilkan dari tumbuhan baik dari akar, batang, kemudian ada kulit pohon, kemudian ada bunga, biji, bahkan dari embernya. Itu yang apa namanya? Diperoleh dari proses distilasi atau pengepresan, maka itu disebut dengan minyak atsiri. Dan itu minyak atsiri adalah raw material untuk industri-industri lainnya dan banyak sekali apa namanya yang digunakan di dunia ini minyak atsiri itu dari semenjak teman-teman masih tidur sampai bangun terus tidur lagi itu menggunakan produk-produk turunan minyak atsiri. Jadi kenapa saya tertarik di dunia minyak atsiri itu yaitu karena kalau kita menggeluti dunia ini atau menggeluti minyak atsiri itu selama konsumsi manusia itu masih ada berarti masih ada kebutuhan di sana. Jadi nggak mati obor kalau kata orang. Kan kadang ada misalnya yang industrinya apa disebut dengan zat industri. Nah, selama minyak atsiri ini masih digunakan oleh teman-teman ya sudah berarti kita masih bisa menggunakannya itu. Ini baru satu jenis. Ya sampai sini ada pertanyaan, masuk nggak ada pertanyaan? Atau saya kecepatan teranginnya? Gimana Mbak Natalia? Ada yang mau ditanyakan? Atau Mas Rino? Nah, ini baru citronella. Nah, hampir semuanya kegunaan-kegunaan minyak atsiri itu teman-teman pernah minum Coca-Cola ya? Pernah. Pernah. Nah, itu, itu juga menggunakan minyak atsiri yaitu minyak pala. Jadi beberapa turunan minyak pala dan guanina itu nanti eh, disintesis, diturunkan, kemudian dimasukkan dalam formulasi Coca-Cola. Sebenarnya tidak hanya Coca-Cola, tapi semua minuman-minuman berkarbonasi yang menyegarkan itu biasanya menggunakan turunan derivatif dari udah turunan derivatif dari minyak pala. Namanya miristin atau kalau misalnya ekstrak bahan alamnya itu bisa juga trimeristin atau miristik. Nanti ada juga miristic acid. Nah, itu biasanya untuk penyegar. Yang kedua, selain penyegar, itu juga digunakan untuk tingling agent. Nah, tingling agent itu apa sih? Itu memperkaya lidah kita. Kadang kan kita apa namanya? Oh, pas makan tuh kayak, enak banget itu. Nah, itu disebut tingling agent. Nah, itu biasanya juga disintesis dari bahan alam juga. Nah, selain dari pala, ada juga yang dari jambu oil. Kalau jambu oil itu bukan dari buah jambu ya, tapi itu dari apa yang namanya? Jelatang. Jotang. Kalau orang Malang mungkin jotang. Bentuknya kayak bunga warna kuning. Nah, itu juga untuk tingling agent. Itu. Itu penggunaan industrinya.
Nah, teman-teman yang sudah dipelajari di ranah flavonoid ya, berarti masih dalam ranah ekstrak, ya kan? Nah, kalau yang kemarin flavonoid itu ada ya, ini biasanya dari ekstraksi, mau pelarut, apalagi selain ekstraksi pelarut, apalagi ada ekstraksi apalagi selain pelarut? Ekstraksi soklet, Pak. Ekstraksi, sokletasi, pakai pelarut nggak? Pakai. Iya, berarti itu masih. Nah, jadi ekstraksi pelarut tapi menggunakan teknik sokletasi. Ya, ada lagi? Non pelarut Bapak. Non pelarut apa? Ada microwave assist extraction, Oke. Terus apa lagi? ultrasonic assist attraction itu mungkin. SFME, terus ultrasonik. Apa bedanya, Mas? Sekalian dibaca itu. Kalau microwave itu menggunakan em, panas dari alatnya yaitu microwave. Kalau pakai ultrasonic itu Hmm, pakai gelombang ultrasonik. Oke. Yang membedakan apa? Sonic. Yang membedakan apa? Kurang begitu Kalau tahu Bapak. Oke, kalau microwave itu biasanya eh, dia tidak perlu ditambahkan ini, nggak perlu ditambahkan apa namanya, nggak perlu ditambahkan air biasanya. Ya, jadi mecahnya dari mana? Itu biasanya ada raw materialnya itu raw material yang fresh, ya, raw material yang fresh. Nah, tapi kalau yang pakai ultrasonik itu biasanya dia menggunakan tambahan air. Nah, itu dilihat dari apa? Dari eh, apa namanya, sumber gelombangnya tadi ya, Mas ya. Jadi sumber gelombangnya antara yang dengan ultrasonik sama yang microwave itu ada sedikit perbedaan gitu. Nanti di situ ya. Terus kemudian ada selain pelarut ada juga menggunakan gas yang dipampatkan, misalnya menggunakan supercritical fluid extraction atau SCFE. Nah, supercritical fluid extraction itu kita bisa menggunakan yang umum itu adalah karbon dioksida. Tapi bisa juga kita menggunakan apa? Bisa juga menggunakan freon. Nah, cuman eh, apa namanya? Ada beberapa industri yang itu membanet freon karena eh, apa namanya? Dia merusak ozon. Tapi rata-rata kalau untuk ngakali supaya murahnya dari CO2 itu diganti dengan freon. Freonnya biasanya R34 ya, sekitar itu. Nah, itu biasanya itu. Kemudian apalagi selain itu? Misalnya ngekstrak kafein. Selain yang ini semua nih, ada lagi nggak? Ada satu lagi nih, tapi jarang sih. Ini sublimasi. Sublimasi itu biasanya buat kayak itu loh, apa namanya? Kapur barus itu loh. Ekstraknya pakai kayak gitu. Nah, kalau di minyak atsiri itu kita bisa menggunakan SCFE, supercritical fluid extraction ini, kemudian distilasi. Nah, kalau distilasi disebut minyak atsiri, tapi kalau sudah pakai supercritical fluid extraction ini disebut dengan absolut. Nah, ini ada bedanya, harganya pun beda. Jadi teman-teman harus tahu kalau di teknik kimia itu ada yang namanya pengetahuan bahan atau raw material. Kemudian dari situ kita bisa tahu apa teknik yang bisa kita lakukan. Misalnya tadi Mbak siapa tadi yang bilang sokletasi? Kapan kita kapan kita menggunakan sokletasi? Kapan kita menggunakan maserasi? Kapan kita menggunakan beberapa teknik yang lain. Nah, itu bisa dipelajari kalau misalnya kita tahu tentang bahan. Jadi, kalau nanti teman-teman suatu saat bekerja di industri, itu lihat dulu masalahnya apa, kemudian baru dikembangkan.
dikembangkan mencari masalahnya. Jadi kita di kuliah itu eh, apa namanya, selain ijazah ya, harusnya pola pikir teman-teman itu sudah terbentuk. Jadi kalau pertama sudah diperhitungkan, sudah ada, kemudian cara-caranya sudah dipelajari, maka ketika ketemu masalah itu bisa teman-teman urai. Oh, jika ada suatu masalah A, maka bisa dipecah menggunakan solusinya A, B, C, D, E, F, G. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kalau nanti teman-teman di industri. Nah, saya sendiri sebenarnya dari awal tadi ada ini juga sih Bu ketika Bu Ica ada ini enggak ada CV enggak. Nah, saya sendiri terus terang bikin CV itu kayaknya cuman sekali apa dua kali ya, itu juga cuman sudah saya cari-cari tadi juga nggak ada. Jadi eh, jarang sekali karena saya dari awal itu memang terjun di wirausaha. Dan kenapa terjun di wirausaha? Karena saya waktu itu ngelihat teman-teman saya itu cum laude semua, rata-rata cum laude. Saya satu kelas itu 14 orang, lainnya cum laude cuman saya sama Ilham. Itu kita IPK mungkin 2,9, 2,7 lah, sekitar waktu itu. Walaupun lulusnya saya pas 3,03. Nah, dari situ saya beranggapan, oh kayaknya saya nggak cocok nih kerja sama orang. Nah, kemudian dengan bekal ilmu distilasi tadi akhirnya kita mengembangkan minyak asiri. Sorry ya, ini kalau penyampaiannya random ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Nah, dimulai itu. Nah, teman-teman ikut yang namanya PMW atau pekan apa sih? PKM ya? Ada yang pernah ikut PKM? Pernah, Bapak. Nah, Ikut dapat Bapak. nggak? Ada yang dapat? Mas siapa tadi? Mas Zian ya? Mas Zian ikut PKM? Ikut Pak, Oke, apa judulnya? tapi nggak lolos Pak. Kenapa? Kurang tahu. Nah, judulnya apa? Judulnya kemarin sintesis metil ester sulfonat menggunakan katalis CaO dari cangkang telur sebagai ajuvan biopestisida. Ajuvan biopestisida. Sudah Biopestisida. berhasil itu dilakukan atau baru sebatas ini aja? Ide. Sudah belum Pak, cuma sebatas proposal saja. Oh gitu. Itu untuk biopestisidanya rangkaiannya seperti apa? Maksudnya Pak, Ya itu kan tadi apa tadi? Yang awalnya itu menjadi biopestisida ya kan? ajuvan sebagai ajuvan, bahan tambahan saja. Ajuvannya saja. Kenapa harus Iya, dikasih ajuvan? ini biar apa namanya eh ketika disemprotkan itu lebih rata Pak. Lebih rata ya. Berarti perata dan pelengket ya. Ya, betul. Oke. Kira-kira itu kalau jadi produknya dijual berapa Mas per kilo atau per apa? Oh, yang metil ester sulfonatnya. Mm-mm. Belum sampai ke sana, Pak. Cuma kemarin kan dari kami itu cuma merangkai apa namanya RAB-nya untuk pembuatan metil ester sulfonatnya saja. Itu untuk aplikasi Oke. biopestisidanya pun masih belum jelas itu, Pak. Oke, belum jelas tapi sudah diusulkan ya. Tapi bagus itu maksudnya. Itu dan kenapa milihnya metil ester sulfonat? Dikasih topik, Pak, sama dosen. Oh, bukan apa inisiatif sendiri. Kan. Oke. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ketika ini kan sebenarnya PKM itu sebanyak-banyaknya teman-teman itu kirim proposal. Ya, kalau bisa pakai inisiatif sendiri, lihatlah masalah-masalah yang ada di lapangan. Di Jember itu apa sih yang paling paling banyak ini masalahnya misalnya di pertanian atau di peternakan atau di pertambangan apapun lokasinya teman-teman bisa dilihat tadi seperti apa masalahnya dan kita bisa coba tawarkan jalan keluarnya menggunakan ilmu kimia. Jadi jangan apa namanya? Jangan cuman ikut kampus, nyatet, habis itu pulang lupa. Jadi itu eman-eman ya, teman-teman kan
bayar kuliah juga mahal, bayar kos juga mahal. Udah gitu kan, selama kuliah juga disambi pacaran kan, itu pasti modal juga kan, itu juga tambah mahal. Ya, terus ketika teman-teman tidak bisa mengambil ibroh atau tidak ambil manfaatnya itu eman-eman. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada? Ya. Oke, jadi tadi senyawa-senyawa tadi ya, saya terusin lagi. Senyawa saya citronel dan segala macamnya itu, kandungan kimia atsirinya itu biasanya tergantung pada beberapa variabel. Kalau di minyak atsiri, itu ada kondisi tanah. Kondisi tanah. Kenapa kondisi tanah ini penting? Karena kondisi tanah itu berbeda-beda. Ada hubungannya nggak sama kimia? Ada. Kalau di kimia itu nanti, saya nggak tahu di UNED kuliah yang namanya geokimia nggak? Ada geokimia atau soil science? Ada? Tidak, Bapak. Nggak ada? Tidak, Pak. Oke. Nah, ketika kita tahu kondisi tanah, nah, tanah itu kan sebenarnya macam-macam jenisnya. Ada latosol, ada andosol, dan lain-lain ya. Nah, itu dipelajari di kimia juga. Nah, kondisi tanah ini ada kondisi tanah sehat, kemudian ada kondisi tanah yang tidak sehat, kemudian ada topsoil dan lain-lain. Nah, itu ternyata ketika kita menanam sesuatu dalam tanah ke dalam dari tanah ke dalam tumbuhan itu ada yang namanya kimia tukar kation, teman-teman. Nah, pernah belajar belum kimia tukar kation? Ada yang tahu kimia tukar kation? Halo? Kimia tukar kation pernah dengar? Katium exchanger. Hmm. Nah, ada? Tadi Mbak siapa? Kimia tukar kation ini apa? Ternyata ini ada loh. Nah, kimia tukar kation itu proses pertukaran ion. Kalau yang namanya ion berarti ada muatan positif dan muatan negatif. Ya enggak? Iya, Bapak. Iya, contohnya apa sih yang bisa kita pecah? Ada. Jadi lanjut ya. Kimia tukar kation itu proses pertukaran antara positif dan negatif ya antara suatu fase cair biasanya larutan atau biasanya di dalam tanah itu ya dengan permukaan padatan yang bermuatan negatif misalnya ada lempung dan segala macam dan ini ada pada kondisi tanah yang tadi yang saya terangkan di awal ada jenis-jenisnya latosol dan andosol. Nah di dalam isi tanah tadi kalau misalnya di dalam minyak asir itu kan isinya ada apa tadi ada citronel granil dan kalau di tanah itu ada apa ada Ca2 plus. Kemudian ada apa lagi? Mg. Kemudian apa Mg12 lagi? Nah, Mg12. K Apa lagi? plus K K plus. plus. Ada H plus. Apa lagi? Na4 plus Hah? Ada Na, ya Na4 kan? plus Bapak. Hmm. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini yang sebenarnya adalah untuk nanti menutrisi apa? Menutrisi si apa namanya? Menutrisi si tumbuhan. Nah, biasanya adanya ini senyawa-senyawa apa ion-ion ini ya kan itu kita bisa lihat dari bentuk si tanamannya misalnya ini daun ya daun kok warnanya ini kok yang harusnya hijau kok ini ada bercak-bercak kuningnya oh ternyata dia kekurangan Mg maka dalam pemupukan jangan dikasih NPK karena apa? Yang kekurangan Mg, NPK-nya tetap utuh. Berarti yang kita kasih pupuk Mg. Nah, inilah pentingnya teman-teman belajar kimia tadi.
Jadi kalau selama ini mungkin kurang belum tahu kegunaannya, nah itu apa kegunaan dari belajar kimia. Maka dengan teman-teman belajar kimia, ini teman-teman bisa menghemat penggunaan pupuk dan kita tahu apa yang harus kita tambahkan. Misalnya lagi, oh kok ini nggak berbuah-berbuah, atau kok tebunya nggak manis, breaknya kurang. Nah, berarti kita tambahkan K plus bisa ya. K plusnya kita tambahkan supaya jadi manis dan lain sebagainya. Tuh. Nah, kondisi tanah tadi ini yang dipengaruhi juga apa? Kualitas pupuknya, kualitas pupuk. Nah, jenisnya kalau kita misalnya pupuk itu kita yang sering kan ada apa? Pupuk kimia dan pupuk organik. Pupuk kimia itu yang terkenal itu biasanya turunan dari industri petro atau industri turunan minyak. Kemudian ada urea dan lain-lain. Kemudian kalau yang organik ini biasanya dari makhluk hidup atau sisa-sisa atau biomasa. Oke, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada daerah tanam. Nah, daerah tanam ini ada nggak hubungannya sama kimia? Ternyata ada. Daerah tanam itu biasanya nanti terkait dengan apa? Daerah tanam itu terkait dengan iklim, kemudian ada ketinggian, kemudian ada apalagi tanah tadi sudah iklim, kelembapan. Nah, ini ada di kimia juga, kimia fisik biasanya. Gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Kita urai lagi. Kelihatan ya, hampir kelihatan. Musim panennya ini kapan? Musim panen. Musim panen ini kapan? Kemudian yang selanjutnya adalah proses distilasi. Nah, proses distilasi sendiri dalam minyak atsiri itu dalam penentuan komponennya itu hanya sekitar 3-5% saja. Jadi kalau minyak atsiri komponen-komponennya itu tergantung dari pas budidaya. Nah, budidayanya tadi kita tarik lagi ke yang perkara ini tadi ada kondisi tanah. Nah, ini sangat mempengaruhi itu hampir 80-90%. Distilasi itu hanya sedikit aja, hanya untuk mengepresnya aja. Nah, tapi memilih teknik distilasi ini juga penting karena ada beberapa senyawa-senyawa senyawa-senyawa dalam minyak atsiri itu yang ada yang larut air, ya. Misalnya kayak di apa namanya bunga kenanga itu ester-esternya sebagian itu bukan larut ya, sebenarnya terdispersi dalam air. Sehingga kita harusnya bisa memilih apakah ini harus didistilasi secara rebus atau si raw material itu kontak dengan air atau ini bolehnya kukus atau steam di mana raw material itu kontak dengan uapnya saja. Nah, itu eh, kita lihat apakah senyawa-senyawanya itu terdispersi di air dengan mudah atau tidak. Itu ya. Jadi kalau kita kembali lagi, tadi yang mempengaruhi kimianya itu tadi ada kondisi tanahnya, kemudian kualitas pupuknya, kemudian di daerah tanam, masuk iklim, ketinggian. Jadi ada beberapa, misalnya contoh nilam. Nilam itu kalau kita tanam di ketinggian yang tinggi di atas 700 mdpl, nah itu biasanya kandungan pacoli alkoholnya tinggi, tapi yieldnya rendah karena terjadi apa? Fotosintesisnya di situ kurang sempurna. Kemudian kalau di daerah rendah itu akan menghasilkan pacoli alkohol yang rendah tapi yieldnya tinggi. Hana, ya, jadi itu ada beberapa kebalikan. Eh, kemudian lagi di minyak acir itu kan kalau yang di awal tadi kan ada air, kemudian CO2, hmm, yang sinar matahari yang nantinya menghasilkan gula ya.
Nah, apabila dalam suatu daerah tanam tadi kok panas dan dinginnya itu terlalu cepat, maka itu biasanya akan menyebabkan beberapa kondisi tanaman itu menjadi bisa kerdil ataupun malah mati. Biasanya itu kalau kita nyebutnya nilamnya nilam diabetes. Jadi apa namanya batangnya memerah sekali, glukosanya tidak terpecah, akhirnya diabetes, diabetes dan itu gampang membusuk. Itu. Nah, supaya supaya bagus bagaimana? Nah, biasanya eh, karena apa namanya kandungan glukosanya tinggi, maka supaya itu bisa terselamatkan, maka kita encerkan dengan apa? Penambahan air. Jadi fungsi dari teman-teman belajar kimia itu salah satunya adalah itu, ya. Oke, oke sampai sini ada pertanyaan. Mending kau sampai jam berapa Bu Ica? Jam 3.10, Pak. Masih lama berarti. Pripun? Masih lama berarti. Bisa saya Oh, teruskan ini. ya, monggo bisa buat diskusi juga nggak apa-apa. Oh, boleh. Ya sampai sini bingung nggak ini yang saya terangkan atau saya kecepatan nih ngomong bilang aja. Nggak kelihatan. Ada? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti giliran saya bertanya ya. Boleh bertanya ya Bu ya. Oke Mbak Andin Natane Ila. Mbak Andin? Ada Mbak Andin? Mbak Andin ada? Oh, tidak ada nih Bu. Berarti ini tidak di absen. Andin, Andin Natanaila, Mm-mm. dipanggil oleh Pak Marsiano, silakan. Tidak ada itu Bu. Mas Bagus? Bagus Pamungkas ada? Bagus. Oke. Mas Bagus, apa itu minyak atsiri Mas Bagus? Mas Bagus, apa itu minyak atsiri? Halo Mas Bagus, Itu Pak, minyak yang berasal dari ekstrak tumbuhan Pak. lanjut. Biasanya dia bersifat volatil terus punya aroma khusus Pak. Aroma apa? Khusus. Aroma khusus ya. Oke, ada lagi yang bisa bantu selain Mas Bagus? Mas Damar? Hadir, Pak. Ya, apa itu bisa bantu Mas Bagus tadi? Apa itu minyak atsiri? Kurang lebih sama sih, Pak. Minyak-minyak yang berasal dari tumbuhan. Bisa dari Mm-mm. batangnya, eh, Mm-mm. akarnya, daunnya. Biasanya juga sifatnya volatil dan eh, memiliki aroma-aroma yang khas, sama seperti yang Mas Bagus katakan tadi. Contohnya kayak aroma-aroma segar biasanya dari jeruk, aroma-aroma limonen. Kalau biasanya kalau aroma-aroma pedas itu biasanya dari rempah-rempah juga bisa. Pedas dari rempah-rempah. Ya, Pak. Senyawanya apa itu Mas Bagus? Mas Bagus, Mas Damar. Misal minyak jahe nih, minyak jahe isinya apa? Sudah pernah kuliah itu belum? Belum ya? Kalau saya udah, Pak. Eh, Udah. Sekarang Apa lagi kalau nempuh kuliah minyak asiri. minyak atsiri? Wah, Ya. kebetulan itu. Apa?
kuliah kimia minyak asiri ya. Nah, harusnya secara secara apa namanya? eh apa namanya Pak? Saya lupa. Istilahnya lo minyak asiri itu apa tadi? Itu kan tadi belum lengkap. Apa itu minyak asiri? Yang saya jelaskan tadi, Pak. Mm-mm. Jadi minyak asiri itu hanya diproses pada dengan menggunakan apa? Itu disebut minyak asiri. Kalau yang lainnya bukan minyak asiri sebenarnya. Saya ini aja ya. Jadi kalau misalnya tadi yang biasanya Mas Damar terangkan tadi semua senyawaan yang dari bunga bagian-bagian tumbuhan ya, itu yang menggunakan distilasi dan pengepresan itu yang disebut dengan minyak asiri. Kalau lainnya itu disebut dengan ada absolut, kemudian ada enflorat, itu macam-macam jenisnya seperti itu. Nah, tadi kembali lagi, kalau yang pedes tadi Mas, itu kandungan utama senyawanya apa biasanya dari jahe contoh? Gingerol, Pak. Gingerol. Oke. Ya. Ini udah skripsi juga? Gimana, Pak? Sudah buat skripsi juga? Masih proses, Pak. Tapi bukan tentang minyak asiri. Oh, bukan enggak ini ya. Bukan skripsinya bukan minyak asir ya. Nggih. Oke. Tentang apa, Mas? Tentang fotokatalisis, Pak. Fotokatalisis. Oh, kimia fisik malah ya. Sebenarnya kimia organik. Saya ngambil kimia organik, tapi bahannya ada yang pakai Hmm. bahan anorganik, Pak. Oke. Soalnya biasanya kalau fotokatalisis ke fisik. Ya oke, nggak apa-apa. Aman. Oke, semoga sukses di kimia minyak asir. Mungkin Mbak Lady Anitaya. Ya, ada. Nah, Mbak Lady, tadi kandungan-kandungan kimia asir yang terkandung pada itu ada beberapa variabel ya. Nah, apa saja itu? Tadi yang sudah kita terangin. Yang dalam minyak astiri ya. Kandungannya itu tadi tergantung apa tuh yang sudah saya jelaskan tadi. Kan ada beberapa variabel tuh. Nah, apa ayo? Dua kelompok tadi ya, Pak. Yang Bukan, terpenoid. bukan. Ya, itu kan kandungan kimianya itu. Ada terpenoid dan macam-macam kan. Bisa terpen, ada isopren dan lain-lain. Nah, itu yang mempengaruhi dari eksternal tumbuhan itu apa? Ada yang bisa bantu? Mbak Mega Putri, ada? Bisa bantu Mbak Lady? Ada Bapak. Ya, apa ayo? Apa variabelnya tadi? Terakhir tadi itu loh. Ada yang Seharusnya lain? kalau Anda seharusnya kalau Anda mencatat itu mengikuti arahan Pak Anu tadi, harusnya bisa ini dicatat tadi sebanyak itu secara urut udah. Ini siapa yang bisa menjawab ini? Ada? Tadi terakhir yang ada kimia tukar kation. Nah, itu. Tanah, Pak, tanah. Ya, apalagi? Ada tanah, terus ketinggian. Mm-mm. Musim Coba panen. musim panen, apalagi? Nah, kembali lagi tadi Mas, siapa tadi yang bilang tanah? Bisa terangin nggak Mas? Ulang. Kok bisa-bisanya kondisi tanah kok bisa menyebabkan kandungan kimia itu bisa berbeda?
Karena itu Pak, jadi Bapak menyebutkan kalau misalkan di tanah itu eh, memiliki muatan negatif, nanti bisa bertukar Pak muatannya. Bertukar. Berarti di situ ada apa di sana? Ada senyawa-senyawa Pak, kayak Mg, Mg plus, Na plus, K plus. Oke, jadi intinya di dalam tanah itu kita memiliki kandungan juga ya, unsur atau senyawa ya. Ya, di situ kalau misalnya nanti teman-teman belajar, saya tidak tahu di kalau di UNED di geokimia atau apa ya, tapi dalam praktiknya nanti di lapangan teman-teman itu bisa belajar itu, terutama kalau misalnya nanti teman-teman keterima misalnya di pabrik pupuk gitu, atau keterima di ya di intinya di kimia-kimia pertanian ya, yang menggunakan kimia pertanian itu biasanya teman-teman eh, menggunakan itu apa indikasinya adalah kimia tukar kation. Nah, untuk mengetahuinya apakah tanah itu kurangan nutrisi, nah itu biasanya teman-teman bagaimana caranya untuk mengetahui itu? Mengetahui bahwa tanah di situ ternyata tak kan kalau selama ini tahunya cuma tandus gitu ya, tapi ternyata di sana kekurangan nutrisi. Nah, gimana caranya supaya kita tahu bahwa tanah tersebut kekurangan nutrisi? Dilihat dari tanamannya Pak. Lihat satu, lihat dari tanamannya. Yang kedua, yang kimia banget ada nggak? Mau menambahkan Pak, mungkin dari Ya. tingkat keasamannya atau pH-nya. Oke, pH. pH-nya bisa kita lihat. Jadi kalau pH-nya tinggi bagaimana Mbak? Kalau pH-nya rendah bagaimana? Ada yang bantu? Ya, jadi pH itu sangat berpengaruh ya. Jadi tanaman itu rata-rata biasanya akan lebih suka itu kondisi yang dia mendekati pH normal. Nah, biasanya kalau pH-nya terlalu tinggi itu teman-teman petani menambahkan kapur pertanian. Fungsinya apa kapur pertanian tadi? Untuk menetralkan Pak, Menetralkan supaya atau menambah pH. eh, penambah pH. Betul. Nah, itu bagaimana mekanisme reaksinya, Mbak? Nah, itu kan ada mekanisme reaksi ya. Belajar kan? Mekanisme reaksi, belajar toh? Ini kimia organik kan? Iya Pak, jadi mekanismenya itu Hmm. kan kan karena pH-nya tadi rendah, nah itu nanti Hmm. akan digantikan dengan kation basa sehingga pH-nya perlahan akan naik, Hmm. sehingga kalau pH-nya naik kan akan terjadi pH yang netral Hmm. seperti itu mungkin. Jadi Oke, pH-nya itu intinya tergantikan oleh kation-kation yang ditambahkan kation-kation. itu tadi. Kemudian yang ion negatifnya kemana? Ada yang bisa bantu? Ada. Itu isinya kimia semua loh sebenarnya. Cuman apa namanya? Ya kimia, yang namanya kimia itu life no life without chemistry gitu kata kalau kata dosen saya dulu ya. Jadi mulai kita dari pagi belum bangun sampai bangun tidur lagi itu ada kimianya. Termasuk ini tadi menentukan tanah asam basa itu buat apa sebetulnya? Oh ternyata bisa buat bertani. Kalau misalnya kita tahu kimianya, ya apa namanya panen jadi lebih bagus, kemudian hasilnya juga lebih maksimal gitu. Kita juga bisa tahu nih, oh cara menumbuhkan buah bagaimana yang bagus. Oh ternyata kita harus tambahkan enzim. Nah itu kimia lagi ya kan, biokimia masuknya di sana. Jadi hampir setiap aspek kehidupan kita itu pasti kimia. Jadi teman-teman balik lagi tadi ke awal, belajar kimia itu tidak ada ruginya. Paling tidak pola pikirnya harusnya terbentuk ke sana. Mumpung masih semester 6 ya, mumpung semester 6 dibuka-buka lagi, kemudian difahami. Entah teman-teman menjurusnya nanti kemana, entah ke kimia apapun atau nanti mau apa, itu pola pikir
kimianya yang terbentuk. Tuh. Ada lagi? Tadi Mas, lanjut. Baru kondisi tanah, kemudian apa lagi? Daerah tanam tadi, kemudian ada iklim, musim panen, cara panen, proses distilasi. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, Mbak Nirmala nih. Ini Mbak Nirmala ada? Mbak Iya, Nirmala? Bapak. Ya, Oke. ada. Saya mau tanya, jenis-jenis distilasi itu apa aja? Atau tadi yang kita tanyakan, jenis-jenis ekstraksi dan distilasi itu ada apa aja? Ada soletasi, Oke. ekstraksi pelarut, Mm-mm. Ada apa lagi? eh, ekstraksi dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Oke, lanjut. Apa lagi? Ada lagi? Sudah, Pak, itu aja. Sudah itu aja. Ada lagi yang mau bantu? Saya Pak. Ya, silakan. Apalagi Mas? Eh, tadi ada ekstraksi dengan pelarut, kemudian ada ekstraksi dengan gelombang ultrasonik, kemudian ada dengan gas CO2, Mm-mm. kemudian ada juga dengan sublimasi yang mungkin jarang digunakan, kemudian ada dengan soletasi itu Bapak. Ada apa? Soletasi. Sokletasi. Oke, thank you. Oke, sekarang gantian teman-teman. Silakan ada pertanyaan. Masih waktu kita ada setengah jam. Saya coba juga. Ada mana ya? Ini saya izin join lagi. Nggak bisa ya? Nggak bisa join. Nggak bisa join. Ada pertanyaan sampai sini? Atau sudah pada ngantuk? Mungkin saya Pak Ano. Oh, enggak, Bu. Pak, saya dites ini. Oh enggak, jadi ini tadi kan Bapak sudah menyebutkan tentang perbedaan penyebutan istilah minyak atsiri gitu ya. Jadi bukan ekstrak itu, karena diperolehnya hanya dari distilasi ataupun pengepresan. Mungkin bisa diberi lebih luas mengenai perbedaan essential oil itu sendiri, kemudian absolut, ekstrak, kemudian istilah lain ada tincture gitu ya Pak. Ya, Oke, kemudian betul. resinoid gitu. Mungkin biar ini Oke, adik-adik mengenal lebih luas istilah-istilah itu ternyata berbeda. baik, baik. Ya, kalau kita berbicara itu, maka kita kembali dulu ke apa namanya definisi dulu ya, ke definisi minyak atsiri. Jadi kalau kita ulas lagi definisi minyak atsiri itu adalah senyawa yang mudah menguap yang dihasilkan itu dari
bagian-bagian tumbuhan tadi ya, akar, batang, kulit biji dan sebagainya, yang melalui metode distilasi dan pengepresan. Jadi hanya dua metode itu yang hasil akhirnya itu disebut dengan essential oil di dalam dunia perdagangan. Ya, teman-teman ingat itu ya, dua metode distilasi dan pengepresan. Itu yang menghasilkan essential oil. Nah, sedangkan dalam misalnya ekstraksi minyak atsiri, ekstraksi senyawa tadi di dalam kimia itu ada juga yang menggunakan lemak. Lemak itu dibagi dua, jadi lemak dingin dan lemak panas. Itu namanya enflorasi. Nah, prosesnya ada enflorasi dan ada deflorasi. Nah, minyak yang dihasilkan dari proses enflorasi ini tidak disebut dengan essential oil, tapi disebut dengan absolute enflorah. Nah, bahasa Perancisnya begitu. Jadi intinya absolute enflorah itu disebut itu, ya. Nah, absolute enflorah itu adalah hasil akhir proses dari enflorasi. Nah, sebelum hasil akhir itu ada hasil antaranya, itu yang disebut dengan pomade. Jadi kalau teman-teman yang laki-laki suka pakai pomade, nah itu sebenarnya dulu dikembangkan di abad-abad pertengahan. Itu pomade itu menggunakan lemak babi. Jadi kalau zaman dulu lemak babi itu digunakan untuk proses produksi enflorasi, kemudian dikasih bunga, nanti aromanya diserap oleh si lemak tadi. Sampai lemaknya itu jenuh, maka ketika lemak jenuh, maka itu disebut dengan pomade. Yang pertama namanya ekstrak pomade, yaitu ekstrak lemak babi yang mengandung senyawa-senyawa atsiri yang didapat dari bunga yang ditempelkan ke dalam minyak tersebut. Nah, itu dapat ekstrak. Nah, ketika mendapat ekstrak pomade itu, kemudian teman-teman ekstrak menggunakan etanol atau itu etanol ataupun beberapa. Kalau dulu masih boleh pakai wos bensin dan lain-lain, cuman semakin kesini itu beberapa di ban ya karena kesehatan dan lain-lain. Maka yang masih bertahan saat ini ada menggunakan etanol. Nah, setelah dapat etanol maka setelah dievaporasi maka didapatkanlah absolut enflorasi. Itu yang pertama. Nah, itu dari situ sudah ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya itu ada ekstraksi pelarutnya maka itu masuk ke dalam golongan absolut. Yang ke selanjutnya itu enflorasi itu bisa menggunakan yang tadi lemak dingin dan lemak panas. Lemak panas itu juga sama, hasilnya nanti juga menggunakan pelarut dengan etanol juga. Kemudian ekstraksi pelarut langsung, nah itu biasanya juga untuk bunga-bungaan. Nah itu biasanya menggunakan dua jenis pelarut. Yang pertama itu N-hexan, yang kemudian yang selanjutnya adalah etanol. Jadi ada dua jenis pelarut di sana ya. Itu nanti yang pertama itu biasanya kalau ekstraksi pelarut itu mengekstrak semuanya, termasuk waxnya, termasuk minyaknya itu kena ekstrak. Nah, nanti setelah itu didinginkan, didinginkan kita evaporasi, itu akan menghasilkan yang namanya ekstrak atau konkrit. Nah, dari konkritnya nanti, konkrit itu berisi apa? Berisi wax, kemudian berisi selain wax itu di dalam waxnya itu ada minyaknya. Nah, kemudian untuk mengambil minyaknya pakai apa? Kembali lagi menggunakan etanol. Dari etanolnya tadi dia akan mengekstraksi, kemudian nanti itu akan dievaporasi dan menghasilkan absolut lagi. Jadi apabila dia terkena pelarut-pelarut tadi, maka disebut dengan absolut. Barang tengahnya disebut dengan ekstrak atau konkret. Itu ya. Kecepatan nggak nih? Saya mudah-mudahan nggak kecepatan ya. Jadi sebenarnya yang berada di eh, market itu saat ini untuk minyak atsiri dengan berbagai macam merek itu mereka memang semua dari penyulingan atau pengepresan gitu ya Pak ya. Nggak pernah dia itu berasal dari hasil ekstraksi pelarut gitu. Ada beberapa yang jual absolut ada. Tapi Diberi kalau nama absolut atau tetap biasanya absolut? nama dagangnya nama dagang aslinya itu absolut. Cuman karena orang Indonesia itu jarang-jarang yang paham atas proses tersebut, jadi semua dihantam essential oil. Nah, misalnya contoh kayak
kayak ada yang jualan minyak melati atau minyak mawar, nah itu nggak mungkin dia itu essential oil misalnya. Kalau misalnya digunakan dengan ekstraksi pelarut. Tapi kalau dia didistilasi maka disebutnya minyak mawar dan minyak melati. Gitu. Dan itu biasanya akan tampak tampak pada tampilan. Biasanya yang didistilasi itu ya layaknya minyak. Biasanya dia lebih cenderung secara appearance-nya itu lebih light, kemudian lebih transparan, jernih, tanpa turbidity dan lain-lainnya. Sedangkan apabila itu menjadi absolut, itu biasanya warnanya lebih gelap, kemudian lebih berat, aromanya juga lebih mendekati si bunganya atau bahan raw materialnya, kemudian ada turbidity-nya. Nah, bagaimana caranya teman-teman mengatasi turbid dan lain-lain itu biasanya menggunakan winterization. Nah, winterization itu apa? Jadi winterization itu biasanya digunakan untuk filtrasi atau separasi pemisahan, tapi syaratnya teman-teman nyaringnya di dalam freezer. Nah, di dalam freezer nih. Jadi proses penyaringannya winterization itu harus dalam kondisi minus. Jadi ada beberapa misalnya kalau minyaknya itu ada waxnya dan lain-lain supaya tidak terjadi kekeruhan dan lain-lainnya, atau misalnya teman-teman ekstraksi vanila itu kan kadang terjadi kekeruhan tuh. Nah itu teman-teman bisa bukan ngakali, tekniknya namanya winterization, karena apabila nanti teman-teman nyaringnya di luar terus kok suhunya naik, maka si beberapa lemak tadi itu ikut akan mencair kembali sehingga dia tidak bisa disaring. Tapi ketika masuk ke dalam freezer, teman-teman mungkin pakai yang minus 18 atau minus 30. Nah, itu nyaringnya di dalam itu tuh. Nanti kalau teman-teman mungkin yang ada skripsinya bikin absolut atau skripsinya itu bikin ekstraksi-ekstraksi apa ya untuk flavor, nanti ada satu satu teknik itu namanya winterization. Itu. Mungkin itu Bu. Kalau tekniknya sih sebenarnya banyak jenisnya. Apakah itu juga serupa dengan minyak siri yang diperoleh dari distilasi dari tanaman-tanaman yang berbeda, tapi dia kadang terikut seperti wax juga, Pak. Jadi Iya, misalnya beberapa yang ada, ini Indian ada Bu. Nana itu kapan Betul, hari pernah ada yang mengendap apa juga seperti itu, teknik yang hampir berbeda. mirip, hampir mirip sama. Nah, cuman kalau misalnya dia wax-nya itu wax banyak sekali, itu lebih baik pertama selain di winterization itu sebaiknya kita apa namanya tambahkan pelarut dulu, cara pengeringannya. Nanti jatuhnya bukan bukan essential oil lagi, tapi udah jadi absolut gitu. Biasanya harganya lebih mahal daripada yang cuma distilasi biasa. Nah, beberapa jenis kayu-kayuan, mau cendana ataupun pakai agatis, ada beberapa yang lain juga ya. Itu wax-nya dia ngikut karena memang lilin dari tumbuhan itu dia ketika kena distilasian suhunya cukup tinggi, ya dia ikut mencair. Nah, ketika terkondensasi itu biasanya dia balik lagi ke bentuk pattern awalnya. Nah, apa namanya menghilangkan itu ya salah satunya dengan menggunakan winterization. Itu kalau kuliahnya mungkin di kimia pemisahan. Saya tidak tahu di kalau ada mboten nggih? Ada pemisahan di Ada kimia nggih. analitik yang ada. Ya, kimia pemisahan. Kalau saya yang ngajar Bu Nur Fitri, yaitu kimia pemisahan atau kimia separasi. Itu sebaiknya sarannya Pak Mas Yano, jika adik-adik melakukan penelitian tentang minyak atsiri kemudian diperoleh ada wax seperti itu, apa memang harus dipisahkan atau langsung aja kirim untuk GCMS supaya kita tahu juga kandungan apa itu di situ. Eh, Kalau GCMS mungkin saya tidak menyarankan yang GCMS, malah mungkin ke LCMS nantinya. LCMS karena non volatile Nah, itu. LCMS atau LCMS-MS nanti ke sana. Atau kalau yang mau bagus lagi ke ini ke GCMSO Factory juga sekalian. Tapi harus teman-teman jadi panelis juga di situ. Harus paham juga aromanya yang mau dicek. Sudah ada di sini ya, Pak ya.
Di Indonesia ada. Di Indonesia itu yang punya GCMSO itu BB Padi. Jadi Balai Padi itu kan kadang kalau di padi-padian itu kan oh ini berasnya enak wanginya ini. Padi Oh aromatik. berasnya ya padi aromatik itu kan banyak. Nah itu untuk kita kontrol QC-nya biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar yang misalnya teman-teman suka beli beras yang premium, nah itu kontrolnya menggunakan GCMSO. Oh, gitu. Tapi itu diperoleh dari bau dari aroma dari padi aromatik yang untuk GC. J dari Oh, padinya, itu dari dari padi aslinya Bu. distilasi juga. Dalam Dari proses distilasi juga untuk memperoleh itu. Boten, kalau padi itu memang tidak diapa-apain, maksudnya tidak distilasi, dia memang padi itu membawa aroma khasnya masing-masing. Misalnya padi apa ya, Sukabumi, ya misalnya itu kan wanginya seperti itu. Nah itu dipengaruhi yang tadi itu ada tanah, ketinggian dan lain-lainnya itu dari sana. Maka jenis itu atau genetik yang itu ketika ketemu tanah yang itu akan menghasilkan aroma yang seperti itu. Misalnya kalau di daerah Jember, kalau dulu ada di KP4S itu saya pernah jualkan beras organiknya punya Mas Malik di Sirtanio IPB, tapi yang di Jember itu aromanya berbeda dengan yang walaupun sama-sama sama-sama dari Sirtanio IPB, itu karena nanamnya di Jember sama nanamnya di daerah Pejampangan itu memiliki aroma yang berbeda, termasuk struktur dan lain-lainnya. Nah itulah apa nanti fungsinya teman-teman di kimia itu tadi itu tahu apa namanya kok bisa beda ya besok kalau ditanyain kok bisa beda lah alasannya apa kok bisa beda oh tanahnya beda oh iklimnya beda pemupukannya juga beda itu teman-teman pelajari dari situ. Maksud saya ini apa eh, yang harus dideteksi menggunakan GCO itu berarti GC olfactory itu dia berupa minyak atsiri juga atau ekstrak atau apa dari padi Oh aroma. ekstraknya kalau dari beras itu nanti kita tumbuk dulu. Oke. Nah itu baru nanti kita ekstraksi nah nanti masukkan ke ininya Ekstraksi ke pelarut berarti ya. leres nanti masukkan ke kolomnya injeksi Karena di gitu. tempat kami di UNED juga ini banyak teman-teman dari pertanian yang mengembangkan ini padi aromatik memang. Ya aromatik oke. Itu seperti itu. Itu apa namanya? Yaitu kalau misalnya tidak ditopang oleh pengetahuan kimia ya itu sebenarnya agak berat juga di sana. Jadi teman-teman mungkin bisa tahu oh kok wanginya bisa berubah gini. Oh berarti Mg-nya lebih banyak daripada K-nya. Nah itu pengetahuannya di sana sebenarnya. Termasuk tadi kimia tukar kation tadi itu kalau di pertanian mungkin salah satu ilmu kimia yang penting di sana. Iya, iya. Padahal di sini mungkin hanya bergerak di breedingnya aja dibedakan gitu atau bioteknologinya, sedangkan kondisi tanah mungkin tidak diperhatikan gitu ya. J, Jadi, hampir seperti itu Bu. Hampir hampir banyak seperti itu kan makanya begini ketika kita kan breeding saja ya biasanya nah breeding itu kita tidak boleh merilis sesuatu mau itu beras nilam dan segala macam kita tidak boleh merilis kalau itu tidak diuji cobakan di beberapa jenis wilayah dengan tanah yang berbeda suhu yang berbeda cahaya matahari yang berbeda dalam artian paparan sinar mataharinya berbeda. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah uji cobakan di tempat-tempat yang berbeda itu banyak, kemudian kita lihat intervalnya mau itu apa duplo, triplo dan segala macamnya udah kelihatan kok secara spesifikasinya kok tidak berubah sama sekali, maka itu baru boleh dirilis. Tapi kan kadang ada juga nih teman-teman yang overclaim nih, oh padiku begini 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 bagus, nilamku begini bagus, tapi cuman ditanam di satu tempat aja. Nah, begitu keluar dari daerahnya, nah itu speknya jadi berubah, warnanya berubah dan lain-lain berubah. Nah, berarti itu secara genetik misalnya kita tarik secara genetik itu belum bisa dirilis disebut dengan varietas baru belum. Itu. Jadi fungsinya di situ. Nah, teman-teman itu bisa memastikannya dari situ. Nah, salah satu yang tadi sebenarnya pengen saya angkat itu bagaimana caranya mendeteksi tanah itu seperti ada apanya. Itu kalau di kimia analitik ada yang namanya destruksi. Nah, pernah belajar ya destruksi tanah itu. Nah, nanti bisa teman-teman pakai destruksi asam atau kemudian juga menggunakan instrumen itu bisa pakai AAS atau pakai ICP-MS. Nah, bedanya AAS dan ICP-MS juga kalau AAS itu kalau setiap satu senyawa mau dicek nih, ya itu ganti lampu lagi, ganti lampu lagi. Tapi kalau ICP-MS ya itu biasanya sekali masuk udah langsung kelihatan berapa macam-macamnya. Jadi apa namanya? Teman-teman belajar kimia itu
sebenarnya karena ilmu kimia ini ilmu kimia apa ilmu dasar itu bisa masuk ke ranah apapun. Jadi teman-teman yang belajar organik ini ya nanti nggak cuman misalnya lulus jadi guru atau apa nggak bisa di industri apapun. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Pak Ano. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, yang lain? Raffi, Faro, silakan. Waktunya masih ada ini sekitar 5 menit. Saya tertarik yang tadi Pak Ano sempat disebutkan tentang tingling agent itu. Apa untuk perasa Rasa. gitu ya. Rasa itu Nggih. maksudnya kalau apa seperti ini. Saya itu kalau lewat orang jual bakso itu baunya kan khas gitu loh. Nggih. Jual baksonya itu kayak bau ya apa. Tapi kalau saya bikin di rumah tidak bisa menghasilkan yang seperti itu. Apakah itu memang ada tambahan tertentu yang mereka gunakan seperti Ya, ini? betul. Biasanya itu ada di apa namanya penambah perasa makanan. Biasanya misalnya antara Bu Ica sama tukang bakso itu penambahan mecinnya biasanya berbeda kan secara volume dan konsentrasinya itu berbeda. Nah, itu juga berpengaruh pada efek sensori masing-masing orang. Nah, apa namanya? Kan kadang kalau tukang bakso itu sekali nambahin satu 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 bungkus yang besar itu ya. Sedangkan kalau kita di rumah kan sedikit aja. Nah, itu secara sensori membangkitkan hormon-hormon kita itu juga tergantung dari konsentrasinya tadi. Nah, tapi bila kita mempelajari yang di kimia pengembangan nanti ekstraksi bahan alam yang lain ternyata ada loh misalnya sengkubak. Sengkubak itu yang diekstraksi ternyata dengan yang dari Ajinomoto atau Sasa itu bisa meningkatkan tinglingnya itu lebih besar walaupun konsentrasinya lebih sedikit. Nah, jadi di situ yang kadang misalnya, oh kalau pakai ekstrak sengkupak cuma sedikit kok. Kalau pakai Ajinomoto misalnya setengah 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 plastik. Nah, yang ini baru 2 mili udah kerasa. Nah, itu tergantung dari konsentrasi dan kemudian dari sifat apa namanya perangsang hormon terhadap kan kalau kita apa namanya apa ya penuh penuh mulutnya itu kan ada apa namanya amilase kemudian ada eh, apa namanya enzim-enzim yang lain yaitu dikontrolnya oleh si tingling agent tadi Bu. Jadi ada yang apa namanya tingling agentnya ini muncul banyak ketika konsentrasinya banyak tapi ada yang tingling agentnya ini muncul walaupun dia cuma sedikit dikasihnya. Nah itu dari apa namanya dari sifat senyawaannya juga ininya. Jadi sehingga kalau misalnya tukang bakso kok kelihatannya enak ya itu separuh separuh bungkus Ajinomoto dan jenengan di rumah paling sak sendok atau bahkan mungkin nggak pakai gitu. Nah itu yang mempengaruhi di sana. Jadi Tadi tingling agent itu ekstrak sang kubak apa itu Pak tadi Pak? sengkuba. Jadi sengkuba itu salah satu tumbuhan khas Indonesia terutama di Kalimantan atau semenanjung-semenanjung Melaya itu dia punya monosodium glutamat anu alami. Jadi tanpa tanpa ada proses reaksi. Jadi kalau misalnya kita pakai MSG-nya micin itu kan kita ada reaksi dan lain-lain ya. Tapi kalau di Sumubak itu memang ada asli. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin ada yang orang-orang Kalimantan Barat atau orang Kalimantan Tengah di sini, nah yang itu tahu daun sekuba itu dikunyah aja itu udah kayak apa? Kayak ngemut micin karena dia mengandung monosodium glutamat alami. Oh, jadi saya kira tadi itu tingling agent itu diperoleh dari minyak asiri yang diperjualbelikan juga untuk makanan gitu. Ada Saya kira beberapa, gitu. Oh, memang ada ada. beberapa, ada beberapa. Misalnya kayak jambu oil tadi dari ekstrak jelatang. Hmm, tanaman jotang itu ya. Jotang, betul betul jotang. Itu kan kalau di sawah-sawah banyak itu. Nah, ternyata itu ada nilai lebihnya itu dan itu sudah apa ya, istilahnya sudah menjadi komersil.
Jadi sudah Oh bukan. gitu. Hmm. Oke. Itu India yang banyak Hmm. Ya, produksi. baik. Bagaimana mahasiswa? Ada pertanyaan? Mahasiswa penempuh pengantar Izin kimia bertanya, bahan alam? Bapak. Oh, Ya, silakan. silakan. Tadi disebutkan itu ada tanaman jotang. Itu tanaman itu ya Bapak, kemungkinan saya ambil buat topik skripsi. Dan saya tuh fokus ke em, potensi buat anti penuaan Bapak. Itu apakah agent tingling itu juga nantinya berkontribusi nggak Bapak? Saya belum tahu kalau jotang untuk penuaan, tapi selama ini untuk tinggi energi, jadi penguat rasa saja, Mas. Bukan untuk anti aging biasanya. Oh begitu. Kalau yang setahu Itu saya memang hmm? sebenarnya jotang itu apakah ada ini ya Bapak kayak mungkin spesies-spesies lain yang mungkin mirip karena beberapa saya baca itu ada yang menyatakan jotang tapi ada yang menyatakan itu jambu gitu Bapak. Jadi di beberapa jurnal itu menyatakan perbedaan apa kayak ada senyawanya itu yang berpotensi sebagai anti inflamasi anti aging gitu Bapak. No, kalau setahu saya ya jotang itu jambu itu. Dan jambu itu nama nama ininya, nama apa namanya? Nama Inggrisnya jambu oil. Itu nama Indianya kan banyak orang India yang mengembangkan. Sedangkan jotang itu nama nama Jawanya. Kalau spesifikasi mungkin ada subspesies dia, minor tapi Mas. Tapi hampir sebagian besar penelitiannya itu kalau jotang itu memang ketingling agent. Jadi perasa, jadi pemenuh makanan. Jadi misalnya kalau kadang suka makan yang keripik-keripik bungkusan tuh ya citato dan lain-lainnya itu ya. Kan kadang eh, selain selain garamnya yang banyak itu kan bikin bikin lidah kita terluka kan. Pernah ngerasain nggak terluka gara-gara citato? Jadi makan keripik Iya. citato, wah itu terus perih. Nah, pelawan rasa perihnya itu biasanya dari itu tadi tingling agentnya tadi. Ya mungkin kalau misalnya ada antiinflamasinya, yaitu fungsinya tadi. Tapi kalau yang untuk anti penuaan saya belum pernah ketemu. Bisa jadi karena hanya untuk mengurangi tadi Mas, efek dari garam kena kena lidah tadi. Berarti Baik ekstrak Bapak, jotang ya? terima kasih. Hmm. Ekstrak jotang ya? Sebenarnya agak bingung sama tanamannya itu masih belum saya determinasi Bapak spesifiknya apa, Oke. tapi beberapa itu masih kayak mirip-mirip gitu, jadi masih bingung. Itu jotang ataupun tanaman legetan atau tanaman itu lainnya. Atau kenop ya? Biasanya ketukar sama kenop. Ya, agak mirip-mirip. Mm-mm. Ya nanti dicek aja kalau misalnya apa namanya senyawaan. Jadi kalau kita mau determinasi kan ada dua nanti, secara biologi atau secara kimia. Jadi kita pendekatannya chemotype atau biologi type. Itu nanti ke sana. Mudah-mudahan sukses. Amin. Amin, semoga sukses. PKM-nya juga sukses karena diambil judul itu ya, Faro ya, untuk Oke. tanaman Iya, Ibu. Nah, legetan. coba kalau itu tentang jotang, ajukan aja proposal ke Indeso. Kayaknya mereka sedang pengembangan itu deh. Indeso. Ya, Proposalnya maksudnya proposal berupa apa misalnya, ini? misalnya apa namanya eh, penelitian bareng, kerjasama penelitian gitu. Oh, ya ya. Baik. Siapa tahu mereka mau. Oke, oke. Kalau selama ini kan yang di ini kan apa namanya spilantolnya itu ya. Spilantol, oke. Mm. Baik. Waktunya sudah jam 3:11, Mas Yano. Oke. Jadi kami nanti perkuliahan
Mungkin ada 4 kali pertemuan lagi. Saya lupa ini nggak ngecek tadi presensi kurang berapa. Oke. Sepertinya 4. Jadi Oke. mungkin di Sabtu berikutnya tidak berhalangan. Mungkin kalau kami buat pagi, mungkin kalau supaya lebih segar atau gimana nanti kami kondisikan dulu dengan Oke. mahasiswa. Ya, semoga Kalau yang berkenan. minggu depan itu mau bahas apa, Bu? Ya, nanti kita ini, Pak, Discuss kita dulu ya. WA. Oke, boleh. Baik, terima kasih banyak Pak Marsiano untuk hari ini. Begitu banyak pengetahuan yang kita peroleh, mulai dari em, apa itu istilah minyak atsiri sebenarnya. Jadi terkait dengan distilasi ternyata dengan pengepresan saja yang bisa menghasilkan produk dengan sebutan minyak atsiri. Kemudian secara biosintesis dia dihasilkan dari apa? Sebenarnya Anda juga sudah mempelajari itu ya, jalur asam mevalonat itu juga sudah. Kemudian contoh realnya, jadi penggunaan minyak atsiri seperti Serewangi ternyata itu prospek sekali di industri dari berbagai senyawa yang dihasilkan. Kemudian ternyata juga metode distilasi, proses untuk memperoleh minyak atsiri tersebut hanya berperan kecil untuk memperoleh minyak atsiri yang sangat uh, kualitasnya baik karena itu juga ditunjang dengan tanamannya sendiri, kondisi lingkungannya. Jadi kondisi tanah, kualitas pupuk, daerah tanam, musim panen, cara panen gitu ya. Baik, ini uh, sangat uh, bermanfaat sekali bagi kami, Pak. Kebetulan tadi ada juga yang menempuh kuliah minyak atsiri, tapi bukan di kimia, bukan di jurusan kimia, tapi di teknologi pertanian biasanya itu. Oke. Yang Di ada, teknik ini. di teknik malah. Di teknik Iya. kimia. Ada di teknik, ada yang di pertanian. Oh ya, Ada di saya ya di TP. teknologi pertanian, gitu. Oh ternyata sekarang di teknik kimia juga ada. Karena kami ada proses MBKM yang boleh menempuh mata kuliah di luar, jadi lumayan meluas ini apa pengetahuan dari mahasiswa. Jadi tidak tidak seragam lagi sudah. Terima kasih banyak Pak Marsiano atas waktunya bulan kami hari ini. Kami harapkan kehadirannya lagi minggu depan dengan membawa berbagai macam informasi yang lebih wow buat kami karena kami tidak tahu di industri itu bagaimana di kehidupan yang sesungguhnya. Yang kami tahu hanya teori aja. Terima kasih banyak juga bagi mahasiswa semuanya. Mungkin saya akhiri sekian untuk Zoom perkuliahan kita kali ini. Silakan diberikan aplaus buat Pak Ano. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ano untuk kehadirannya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak, Ika. Bu Ika. Terima kasih Pak Ano. Oke, sami-sami. Terima Pamit, kasih Bu. Bapak dan terima kasih Bu Ika. Oke. Pamit, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.